TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, masih baik. Ya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap
provinsi. Sehingga yang 6 program ini ada tahun ini dan tahun berikutnya ada rencananya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada 1 korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk 1 orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada 1 orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya, sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan.
Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada 1 korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk 1 orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada 1 orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik
yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya itu ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada 1 korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk 1 orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada 1 orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan
petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Hingga yang 6 modal ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada 1 korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras jelas Wahyu sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk 1 orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada 1 orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras
artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini ada tahun ini dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada 1 korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk 1 orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada 1 orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh.
Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada rencananya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada 1 korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk 1 orang saja. Nah, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada 1 orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu
dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada 1 korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk 1 orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada 1 orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja,
ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain, itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya, sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Sehingga yang 6 modal ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa
Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya, sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik
maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi
Tapi kan sekali lagi, kecelakaan manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi,
prajurit kan kondisinya juga beda-beda, ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Nah, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya.
sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Hingga yang 6 program ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat.
Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Hingga yang 6 program ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan.
Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Sehingga yang 6 program ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Lugi Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka.
Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Sehingga yang 6 program ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki.
Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Hingga yang 6 modal ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut.
TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap
provinsi. Hingga yang 6 program ini ada tahun ini dan tahun berikutnya ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya,
Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini adalah tahun ini, dan tahun berikutnya itu ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada 1 korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk 1 orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada 1 orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik
yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada 1 korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk 1 orang saja. Nah, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada 1 orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku
petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada 1 korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, masih baik. Ya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk 1 orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada 1 orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras,
artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada 1 korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk 1 orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada 1 orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh.
Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya, sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada 1 korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk 1 orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada 1 orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu
dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Sehingga yang 6 program ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. TNI Angkatan Darat mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki Sepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudana menyebutkan peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi dan kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja,
ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain, itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan